这家伙也不交代清楚，这里有这么多兵器，到底哪一把才是啊？Oke guys, pada episode sebelumnya kita telah mengetahui tujuan Wukong dan Buddha pergi ke negeri Asura. Gambaran dari scene yang ditampilkan kemarin juga menunjukkan kalau bangsa Asura dihuni oleh makhluk-makhluk yang beringas. Tidak ada satupun iblis yang terlihat berani mendekati tempat tinggal dewa yang jatuh itu. Bahkan Dewa Surgawi sendiri juga tidak mau berbuat macam-macam hingga turun ke sana. Kecuali peperangan besar yang terjadi pada 300 tahun yang lalu. Peperangan kuno tidak terjadi tanpa alasan yang jelas, sepertinya ada kejadian serius yang sampai membuat kaisar sendiri turun tangan untuk ikut bertarung. Tapi tidak disebutkan pihak mana yang memenangkan pertarungan. Keduanya sama-sama menderita kerugian yang cukup besar, bahkan sang kaisar sendiri sampai meninggalkan pedangnya di negeri Asura. Kalau kalian ngikutin komiknya pasti tahu lah ya kan? Terobos aja lah. Jir. Selagi Buddha sedang berjuang melawan Getudo di aula pengadilan bangsa Asura, Wukong berinisiatif untuk pergi menuju bekas medan perang Asura melawan pasukan langit 300 tahun lalu. Tampaknya semua orang terlalu bersemangat untuk berkerumun dan mengamati pengadilan sampai lupa kalau ada seekor kera kecil berbulu keemasan yang menyelinap tanpa ketahuan. Wukong percaya dengan kekuatan Buddha. Sosok dewa yang pernah menjadi tangan kanan penguasa istana langit pasti tidaklah lemah. Tetapi tetap saja bangsa Asura yang bejibun itu tidak boleh diremehkan. Dengan membantu menyelesaikan tujuan utamanya ke negeri Asura, dia bisa membantu Buddha agar tidak terlalu lelah dan segera pergi mencari Tan Sanzang. Meski waktu sudah berlalu selama lebih dari 300 tahun, sisa-sisa pertarungan di bekas medan perang ini tampak masih baru. Pedang-pedang terlihat masih menancap di tanah serta bangunan yang hancur karena amukan yang dahsyat. Masalahnya Buddha tidak menjelaskan pedang mana yang seharusnya dia ambil. Di sini ada banyak senjata dengan bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. Wukong sendiri juga tidak bisa menebak mana pedang yang benar, mana yang salah. Tapi pokoknya kumpulin aja deh semuanya. Ntar kalau nggak kepake kan bisa dijual ke tukang besi tua. Sekalian bawa gerobak Kong biar dapatnya banyak. 如来这家伙也不交代清楚，这里有这么多兵器，到底哪一把才是啊？ Bagaikan diberi petunjuk oleh langit itu sendiri, sebuah sembaran petir memperlihatkan kepada sang kera kecil sebuah bayangan dari senjata yang tertancap di atas bangunan tua. Di sana terdapat sebuah pedang bersarung emas yang jelas berbeda dengan senjata-senjata lainnya. Tidak berkarat ataupun rusak meski sudah berumur 300 tahun lamanya. Tapi usaha Wukong untuk mengambil pedang tampaknya tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Sebab sang penguasa negeri Asura sendiri sudah tiba untuk menghalanginya. Rahu benar-benar cerdas hingga bisa menebak apa yang menjadi tujuan sebenarnya dari Wukong dan Buddha. Tidak mungkin sang iblis legendaris dan dewa surgawi mau pergi ke negeri Asura hanya untuk baku hantam. Wukong dan Rahu memiliki beberapa kesamaan, yaitu sama-sama menjadi momok yang menakutkan bagi istana langit. Keduanya memiliki kekuatan yang besar dan kemampuan terkenal sudah menghabisi banyak musuh. Rahu sendiri memiliki dua pedang kembar dengan tulang-tulang yang menyambar dari balik sisinya. Kedua pedang itu disebut sebagai pedang darah yang tentunya sudah memenggal begitu banyak kepala dewa surgawi pada masa peperangan kuno. Rahu lebih mempercayai kedua pedang tersebut lebih dari apapun, jadi tidak mungkin dia akan menggantikannya dengan pedang Kaisar Sitian. Meski begitu, Rahu tampaknya juga tidak ingin memberikan pedang penguasa istana langit yang tertinggal di wilayahnya. Masuk tanpa izin dan membawa kabur sebuah pedang akan dianggapnya sebagai pencurian. Apalagi pedang kaisar merupakan senjata yang menjadi perpanjangan perintah dari seruan perang kuno. Bangsa Asura telah menerima kerugian korban yang cukup besar, namun di sisi lain juga berhasil membantai banyak musuh berkat keberaniannya. Rahu menganggap kalau pedang bersarung emas itu adalah bukti dari keagungan bangsa Asura. Siapapun yang berani
mengambil lambang kehormatan tersebut harus berurusan dengannya. Meski dengan semua ucapan tersebut Wukong sama sekali tidak takut ataupun gentar, justru malah Rahu yang khawatir kalau Wukong akan terbunuh dengan sangat cepat. Jadi dia memberikan kera kecil itu sebuah situasi yang lebih ringan. Apabila Wukong sanggup mengambil tengkorak yang disangkutkan di pinggang Rahu, maka sang raja gila itu akan membiarkannya pergi tanpa perlu baku hantam lagi. Biasanya Wukong tidak akan terima kalau dirinya diremehkan seperti ini, tapi dia tampaknya mengerti kalau semakin lama dia menghabiskan waktu di negeri Asura, maka baik Buddha dan Tan Sanzang akan terkena masalah yang lebih serius. Pedang Rahu memiliki ketajaman yang luar biasa hingga mampu membelah tubuh Wukong. Apakah ini petanda kalau sang raja kera akan kembali ke alam baka sekali lagi? Oh, tentu saja tidak, Markona. Kita tidak boleh lupa kalau Wukong memiliki jurus Kage Bushin alias membelah diri. Dia membentuk sebuah bayangan dari tubuh yang terbelah tadi kemudian lanjut membagi-bagi hingga tercipta ribuan bayangan kera yang berkerumun. Sapuan kilat dari pedang kembar milik Rahu mampu memusnahkan banyak bayangan Wukong sekaligus. Untuk menghentikan amukan dari sang raja gila, Wukong akan mengaktifkan jurus selanjutnya yang berfokus pada peningkatan senjata andalan. Seketika toya emas yang memiliki ukuran seperti bambu biasa berubah menjadi sangat besar. Tubuh Rahu tertancap di bangunan bekas pertempuran kuno dengan posisi kedua tangannya terangkat. Ia benar-benar tidak bergerak untuk waktu yang cukup lama. Entah ini berarti Wukong sudah bertambah jadi sangat kuat setelah reinkarnasi, atau Rahu yang menjadi semakin lemah, atau justru ada sesuatu yang masih disembunyikan. Saking kuatnya Rahu kita sampai lupa kalau dia adalah bangsa Asura yang mana setiap pejuang dari keturunan Dewa Jatuh itu memiliki sesuatu yang disebut jiwa petarung. Kondisi singkat luar biasa yang dapat meningkatkan kemampuan bertarungnya ke titik maksimal. Wukong sendiri merasakan kalau aura Rahu sudah meledak-ledak dengan sangat dahsyat. Dia pun sampai memutuskan untuk menggunakan jiwa kera raksasa untuk menghadapinya. Selain pertarungan antara Wukong dan Rahu yang sedang berlangsung, pertarungan di aula pengadilan bangsa Asura juga masih berjalan. Huji tampaknya cukup kesal karena sang raja justru seenaknya bertarung sementara kotanya sedang menggelar sebuah pengadilan. Sementara itu di arena pertarungan tampaknya efek dari jiwa Buddha yang melemah juga dirasakan oleh Gui Taodo. Buddha berusaha tegar seolah-olah dia memang menahan diri, padahal kenyataannya pertarungan kali ini sudah menguras energinya dalam jumlah cukup banyak. Jurus yang baru saja Buddha keluarkan pernah kita lihat pada season sebelumnya ketika sang Dewa Sugawi itu bangkit dan langsung menghadapi Sandi Guanyin. Tentu saja seorang pejuang Asura tidak sanggup menghadapinya dengan mudah meskipun Buddha sendiri memang sudah melemah. Gui Taodo berusaha berdiri setelah ambruk selama beberapa saat. Dia tidak bisa membuat klannya malu karena kalah dalam pertarungan seperti ini. Apalagi di bangku penonton terlihat ada anaknya yang sedang melihat dengan sangat semangat. Gui Taodo langsung membakar seluruh jiwa pertarungnya, tapi apa yang terjadi setelah itu malah sangat mengejutkan. Seorang Asura lain dengan kepala botak tiba-tiba menikam Gui Taodo dari belakang. Pria bernama Guisa tidak merasa malu atau bersalah, justru balik menganggap kalau tindakan Gui Taodo yang berusaha bangkit adalah sesuatu yang tidak pantas. Bagi bangsa Asura, jatuh dalam pertarungan sama saja dengan kekalahan. Dia akan menggantikan Gui Taodo dalam ronde selanjutnya. Pria itu juga akan mengambil paksa anak Gui Taodo sebagai anaknya, kemudian juga meminta satu syarat yang tidak kalah heboh. Guisa ingin mempersunting Huji dan menghampiri wanita pengawas pengadilan yang duduk di atas sana. Waduh, ini orang emang benar-benar ya. Tapi kalau mengikuti aturan bangsa Asura, selama seorang pelapor mampu mengalahkan siapapun yang berani menantangnya, maka pelapor tersebut akan diberikan semua hal yang dia inginkan. Kasus ini sama seperti Rahu yang berniat menguasai negeri Asura sebagai raja keempat. Sebelum pertarungan selanjutnya akan digelar, Buddha memberikan beberapa kata-kata yang hampir tidak ada kaitannya dengan masalah pengadilan. Entah Dewa Surgawi ini memang
memang berniat menceramahi aturan bangsa Asura yang terkesan aneh, atau justru dia sengaja mengulur waktu untuk memulihkan kekuatannya. Yang jelas Buddha berhasil mengatur pandangan orang-orang untuk memperhatikannya, termasuk juga Guisa yang tampaknya menjadi sangat marah. Bahkan sebelum memulai baku hantam, Guisa sudah mengaktifkan jiwa pertarungannya secara penuh. Guisa sudah mengamati gaya bertarung Buddha sejak awal. Dia sudah tahu kalau Buddha sengaja menggunakan gerak-gerik kecil dengan tujuan menyerang titik lemahnya lawan. Tapi mengetahui informasi itu tentu belum cukup untuk menghentikan Buddha. 急着进攻，反而对我。 Buddha berhasil menghantarkan sebuah tinjuan segel kepada Guisa, membuat pejuang Asura kelas 1 itu sampai terjatuh. Tapi ternyata semua itu termasuk dalam rencana dari pria botak itu. Dia sengaja memancing Buddha ke posisi tanpa pertahanan untuk menyerangnya dengan sebuah belati. Dia menjadi orang pertama yang benar-benar berhasil memberikan luka serius kepada Dewa Surgawi itu. Apalagi tusukan Guisa akan membuat luka lawannya susah menutup, baik darah dan kekuatan jiwa yang mengalir di dalamnya akan terus bocor hingga dia mati sendiri. Guisa tampaknya sengaja memancing fokus lawan agar menganggap dirinya sebagai orang yang bodoh. Padahal aslinya pria itu adalah pejuang Asura yang sangat cerdas dalam bertarung. Buktinya kalau dia layak menjadi pejuang kelas 1 juga jelas dibuktikan pada hari itu. Tampaknya Buddha sendiri juga sudah kesulitan dalam mengendalikan tubuhnya. Kesadaran dan gerakannya semakin menurun dari waktu ke waktu. Guisa pun memutuskan untuk segera mengakhiri semua ini dengan serangan pamungkasnya. Dia memanggil 5 kapak darah yang bermunculan dari lantai arena untuk menjepit tubuh Buddha. Dan total sampai sekarang ada 3 pejuang Asura yang Buddha lawan di arena pengadilan kali ini. Namun bahkan untuk seorang Dewa Surgawi sendiri akan sangat sulit bagi Buddha terus bertahan hingga Wukong berhasil mengambil pedang surgawi. Masalahnya Buddha tidak tahu persis apa yang sedang dilakukan oleh sang Raja Kera tersebut. Ditambah lagi saat ini Wukong juga sedang bergulat dengan Rahu di bekas medan perang kuno. Pejuang Asura terakhir yang Buddha hadapi dalam episode kali ini adalah Guisa. Tidak hanya cerdas dan kuat, Guisa juga dengan terang-terangan berkata kalau dia akan mengambil alih anak dari pejuang yang mati sebelumnya, Witaudo. Lantang meminta Huji sang pengawas pengadilan bangsa Asura untuk melahirkan anaknya. Tiba-tiba jadi penasaran siapa sih sosok ibunya Sumo alias istrinya Rahu. Soalnya kalau nggak salah sampai sekarang belum pernah ditunjukin. Apakah bakal lebih cantik dari Fuji itu sendiri? Ya kalau kalian ngikutin komiknya pasti tahu lah ya kan.